Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah saged ngaos malih tafsir nggih. Niki ngajine lockdown apa mboten? Kan pundi-pundi lockdown, tutup total. Kalau niki sampai kecengenane, nggih. Nang Surabaya sembarang kali sampai teng kantor sepi, pasar-pasar sepi. Wedi virus corona. Intinya kata yang sing lebih musibah daripada wedi Allah. Ini betul. Kita tetap hati-hati, waspada. Ya. Kita sebagai seorang muslim, ya, apa-apa juga harus waspada, tapi jangan berlebihan sampai semuanya tutup. Jadi misalnya ini anak-anak homeschooling, ibu-ibu home shopping, bapak-bapak kaya kula ngeten iki home walking. Tapi pun Malang kampus-kampus ditutup ya wis. Tambah penak. Akhirnya hikmahnya niku ya hikmah masih kadang ngeten iki gak usah dinilai negatif. Hikmahnya orang tua yang tidak pernah mendampingi anak sekolah, bosok sekolah nang omah homeschooling, ya ternyata kok beda-beda anak ini. Nah, gitu. Biasanya guru yang mengajar pagi sampai sore, sekarang diajar sendiri oleh orang tuanya. Orang tuanya tahu bahwa anaknya nakal. Hikmahnya virus corona, anaknya homeschooling. Hikmahnya ibunya home shopping, kok wakeh paketan JT teko. Lah tambah boros nek home shopping. Nggih. Saderenge ngaos, nggih sebelum kita ngaji, saya berikan beberapa doa agar panjenengan terhindar dari wabah dan virus. Dari zaman nabi-nabi terdahulu sudah ada, hanya gonta-ganti nama. Dulu ada lepra, kusta, sekarang ada corona. Nopo artinya corona? Saya juga nggak paham kenapa virus ini disebut corona. Corona kalau bahasa Latin namanya mahkota. Ini corona. Jenengan sebagai orang muslim harusnya sudah paham dengan kondisi seperti ini. Tidak mengurung diri, daripada mengurung diri lebih baik iktikaf di masjid. Tapi masjidnya ditutup. Rasa-rasanya ngeri koyo dajal ate metu. Nggih, dajal durung metu wis ngeri banget nang ndi kalani. Masjid-masjid ditutup. Bayangkan kalau dajal sudah keluar. Makanya nanti Ramadan kita ngaji napa mboten? Ngaos nggih. Nah, makanya sesuai dengan keadaan kita, saya suruh pilih Yasin, Al-Muluk, apa Al-Kahfi. Yang berhubungan sekali dengan keadaan kita adalah Al-Kahfi. Saya pilih suara terbanyak banyak Kahfi. Iki paham kan milih Kahfi? Ya. Hari ini saya tuliskan doa buat panjenengan semua. Yang saya kasih kertas adalah yang nggak punya HP Android. Yang sepuh-sepuh, yang muda-muda langsung dikirim ke HP-nya masing-masing, gitu. Monggo niki dibagi. Dengan sepuh-sepuh mawon yang boten nggak ada HP. Apa? Dengan itu sepuh-sepuh. Kalau paringi caranya donga niki teng Quran.
Saya HP jadul nggih mangke tunggu foto kopi karena minggu mboten enten dibuka. Lho memang khusus sing sepuh niku sing nom mboten angsal. Sing gak ada Android mboten angsal. Sing gak ada Android mboten angsal, paring ingkang sepuh. Nggih. Sampun. Admin WA pun di admin, ade kok ngirim. Namanya wis grup dibuka teng grup. Pun dibuka teng grup WA. WA-ne mboten paketane. Betul naik, Gus. Lah sampe kena corona wis mati dhisik. Nah, kersane mboten kakean kertas, niki kula kirim lewat WA. Nggih. Ini saya tuliskan doa terhindar dari wabah atau virus. Ya, wabah atau virus. Jamaah yang saya cintai, sehubungan dengan adanya wabah yang mengerikan dan mematikan, termasuk virus corona atau COVID-19. Nah, singkatan dari coronavirus disease. Ya. 19. Sebagai umat muslim kita wajib melakukan pola hidup sehat dan bersih, makan yang halalan, thayyiban, serta berdoa dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bawah ini saya tuliskan tuntunan doa mohon perlindungan kepada Allah. Kalau sudah terjadi seperti ini yang kita lakukan sesuai dengan tuntunannya ulama zaman dahulu. Satu, baca surat Al-Fatihah 3 kali. 2, baca surat Al-Ikhlas 3 kali. 3, baca surat Al-Falaq 3 kali. 4, baca surat An-Nas 3 kali. 5, baca ayat kursi 11 kali. Yang sebelahnya jangan dilihat dulu, yang ada bulatan, lingkaran. Kemudian membaca sholawat tibbil qulub. Panjenengan semua kan sudah hafal sholawat tibbil qulub. Ini dulu ulama menulis sholawat ini juga pernah terjadi wabah seperti ini. Di zaman ulama Thariqah Rifaiyah itu banyak orang kena lepra, kena kolera. Malah Syekh Ahmad Ar-Rifai, pendiri Thariqah Rifaiyah itu diumumkan bahwa ini kondisinya gawat darurat zaman dulu gitu. Kalau sekarang kan waspada, masih waspada. Malah beliau itu mendatangi orang-orang yang terkena virus, dimandikan, diobati dan sebagainya, tidak takut dengan virus. Nanten. Okay. Nah, sehingga muncullah sholawat ini dan para ulama menulis sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Pun kata tak waca dengan sapal to. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Setelah itu membaca doa, ya, sebagaimana yang diajarkan Nabi di hadis Abu Dawud dan Tirmidzi. Bismillah, ya, itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Nah, kemudian membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kusta, gila, lepra, virus yang membahayakan termasuk corona. Kemudian membaca tuntunannya ulama zaman dulu. Ini sambung menyambung sampai Sayyidina Ali. Doanya li khomsatun utfi biha kharrul wabahi khatimah al-mustafa wal murtadha wa banahuma ma'a Fatimah. Ada bagiku
5. Dengannya aku memadamkan kepanasan penyakit berjangkit, yaitu virus corona. Mereka itu ialah Nabi yang terpilih, Ali yang diridhoi, Fatimah dan kedua anaknya. Doanya wali Allah. Kemudian kita berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian panjenengan membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Terus cara mengamalkannya, sebelum membaca ini, di sini ada bulatan. Jangan tahu bulatan ini apa? Ini namanya seven slippers. Apa seven slippers? Kalau nanti kita ngaji bulan Ramadan, surat Al-Kahfi, inilah nama-nama Ashabul Kahfi. Nama Ashabul Kahfi itu sangat luar biasa. Cuma nanti saya bahas detailnya ketika ngaji Ramadan. Yang penting jenengan memanfaatkan ini untuk kepentingan hari ini. Jadi tulis nama Ashabul Kahfi. Nama Ashabul Kahfi itu berapa orang Ashabul Kahfi? 7. Siapa saja? Itu ada Maksal, Mina, Tamliho, Martunus, Nainunus, Sarbulus, Dunuanus, Fal Yastad Yuanus. Ping nomor 8 Kitmir. Kitmir itu sinten? Nah, kiri ini jenenge Kitmir. Nah, jenengan tulis di kertas nama Kitmir, terus dilingkari kalian nama Ashabul Kahfi. Setelah nama Ashabul Kahfi jenengan tulis, lingkari lagi dengan ayat 1 sampai 10 surat Al-Kahfi. Letakkan di rumah, insya Allah jenengan tidak terjangkit wabah yang mengerikan. Nanti penjelasannya di Tafsir Jalalain, nanti di kitab Sawi sudah dijelaskan, nanti saya bahas bulan Ramadan. Kalau untuk diri sendiri dan keluarga, siapkan air di gelas, air putih nanti di gelas. Jenengan wiritan dengan membaca doa-doa ini. Kalau sudah selesai, tiupkan ke air, minum pagi dan petang. Berarti pagi lewat Islam itu subuh, petang itu maghrib. Jadi ajine sholat subuh, ini kan dan maca niki, manten-manten sebelum nang banyu, terus diminum. Setelah itu lakukan lagi hari maghrib. Jenengan setelah maghrib atau sebelum maghrib, lakukanlah doa-doa ini, amalkan, tiupkan ke air, habis itu diminum. Insya Allah jenengan terhindar dari corona. Ini sesuai dengan yang ada di Al-Quran, tuntunannya Nabi. Maka yang jelas nanti itu adalah di surat Al-Kahfi. Kita membahas hal-hal seperti ini sampai munculnya Dajjal. Jadi ayat 1 sampai 10 itu adalah ayat yang bisa mengalahkan Dajjal. Bagaimana? Nah, nanti ikuti kajian spesial bulan Ramadan. Yang penting jenengan sekarang sehat dulu, terbebas dari hutang. Corona itu hanya satu yang tidak mau. Orang-orang yang punya hutang tidak mau sama orang yang punya hutang. Saya WA teman saya mantri BRI, bos BRI buka apa enggak? Oh buka mas. Loh jadinya lockdown, nggak ada kegiatan. Corona itu hanya satu yang tidak disukai, orang yang punya hutang. Semuanya disuruh pulang. Ya maksud saya kalau sudah semua lockdown, nggak boleh ada kegiatan, berarti nyarutang kan itu, mundur sih 1 bulan. Nah, cicilan motor saya telepon, ini peraikan cicilannya, boten pak. Saya kemarin mau beli
alat bantu jabat tangan, salaman. Sing tangan biasa dikukur-kukur pengguli itu. Tak silih ning salaman ngene. Lah mosok salaman kok ngene iki. Islam dari dulu mengajarkan apa salaman itu langsung jabat tangan kan enggak toh? Islam itu kan begini lek lanang mbek wedok. Sing nyonyol-nyonyol kan ya wong Jawa, tangane di sini. Apa nek sing wedok ayu mesti ngene tangane. Islam dari dulu sudah punya etika kalau salaman itu ya begini. Gitu loh. Hanya di Jawa itu salaman mesti ngene. Nek ngene jarine Kak. Tak mahram. Giliran kena virus corona, bingung. Sampai anak kula kan jemput nang pondok jarine takut virus corona. Lo takoki, mulai kali iki ditelepon bunyai jare kengken wangsul. Nggih wangsul mawon mboten ana santri kok di corona. Boleh mati sebab corona, matinya sahid. Maskeran boleh tapi jangan fanatik banget ya maskeran. Dulu jenengan menyalahkan orang-orang yang pakai cadar. Saya ini cadaran kabeh kan. Kalau cadaran diloknya cadaran limopo. Saya ini cadaran kabeh. Regane cadar lebih mahal daripada cadar yang sebenarnya burka. Masa masuk akal yang namanya sebelum ada virus-virus ini harga masker cuma 100.000 satu box, 50 satu box. Sekarang sudah 350.000. Ya mudah-mudahan ya sampai seperti itu. Karena apa? Saya juga heran Masjidil Haram sampai ditutup. Kok katanya di Quran Dajjal saja nggak bisa masuk, masuk virus juga masuk. Terus tauhidnya kemana sebagai orang Islam? Hati-hati boleh, tetapi jangan berlebihan. Memang pernah terjadi di zaman sahabat Umar itu mau berkunjung ke Damaskus. Nah di Damaskus itu juga terjadi wabah virus seperti corona. Dulu namanya masih ada lepra, terus ada nama apa lagi? Kusta. Terus tidak jadi berangkat. Sahabat yang lain bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak jadi berangkat? Karena di sana terjadi wabah. Berarti Anda menghindari takdir. Jawabnya Umar bin Khattab, saya mencari takdir yang lebih baik. Nah, makanya takdir yang lebih baik, bacalah doa ini supaya tidak terkena virus corona. Paham ya? Jangan takut virus, takut pada Allah. Ya. Dari dulu yang namanya virus seperti itu. Makanya nanti pas di ayat ini adalah kisahnya Harut Marut. Di zaman Nabi Sulaiman, Harut Marut, kisahnya Harut Marut ini sudah membuat virus yang luar biasa mematikan. Ciri-ciri menjelang yaumil akhir, ya, menjelang kiamat. Matinya manusia itu persis matinya kambing. Ujung-ujung gedebuk mati, ujung-ujung gedebuk mati. Sekarang kan ya gedebuk mati kena virus corona. Ini berarti jenengan harus waspada bahwa ini sudah dekat dengan yaumil kiamat. Tapi ya mungkin kiamah kubronya belum. Siapa yang selamat? Kalau melihat tafsir-tafsir Quran dari beberapa mufassirin, yang selamat adalah orang yang mengamalkan surat Al-Kahfi. Mau tahu rahasianya? Mau? Ya, nanti ikuti pengajian di bulan Ramadan. Sekarang teman cupliannya monggo, itu jenengan amalkan sesuai ini. Yang saya bagi ini yang tidak punya HP Android, yang punya HP Android silakan dibuka di grup.